Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami tentang aspek pemasaran dalam usaha. Nah, sebelum untuk ke materinya, perkenalkan dulu dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Munfarida, dengan NIM terakhir 004. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Oktaviaji dengan NIM 094. Selanjutnya juga ada Muhammad Torik Amrillah yang dengan NIM 104. Dan yang terakhir ini ada Ahmad Torik Fanani yang NIM terakhir 117. Nah, lanjut. Selanjutnya masuk ke pemateri. Yang pertama mengenai pengertian pasar dan pemasaran. Apa sih perbedaan antara pasar dan pemasaran sendiri gitu ya. Di sini disebutkan bahwa pasar itu adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Nah, dari pengertian ini mengandung arti bahwa pasar merupakan kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Nah, pasar nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat dan pendapat dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pasar itu seperti yang biasa kita ketahui sendiri, yakni seperti pasar tradisional itu terdiri atas pembeli dan penjual, di mana keduanya saling membutuhkan, konsumen membutuhkan barangnya dari pembeli dan pembeli membutuhkan timbal baliknya, seperti hasil dari barang yang dia jual gitu. Nah, untuk pemasarannya sendiri, ini pemasaran merupakan proses kegiatan usaha untuk melaksanakan rencana strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumen melalui pertukaran dengan baik. Nah, pemasaran ini sendiri adalah sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan atau produsen barang maupun jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan juga antara produsen satu dengan produsen lain juga. Dengan adanya strategi pemasaran ini juga bisa membantu para perusahaan atau produsen itu bisa menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, bisa juga kita lihat bahwa aspek pemasaran ini meliputi ada 5 macam, yakni spesifikasi produk dan diferensiasi produk, segmentasi pasar, analisa pasar dan peramalan permintaan, analisa kompetitor dan promosi. Nah, jadi strategi pemasaran ini sangat penting digunakan dan harus dilaksanakan oleh perusahaan atau produsen supaya mengetahui tingkat yang dibutuhkan oleh konsumen, terus apapun yang perlu kita perbaiki dalam perusahaan kita sendiri gitu. Jadi aspek pemasaran, strategi pemasaran dan pasar, antara pasar dan pemasaran itu berbeda akan tapi berkesinambungan. Nah, mungkin itu selanjutnya pada sesinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, subjudul yang dibahas selanjutnya ialah tujuan dari pemasaran. Yang pertama adalah memberi informasi atau biasa disebut promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Yang kedua adalah memahami pasar dan konsumen. Tujuan yang perlu dicapai oleh perusahaan adalah memiliki pemahaman yang dalam mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target potensial. Yang ketiga adalah membentuk produk yang sesuai pasar. Menciptakan sebuah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah hal penting bagi sebuah perusahaan. Nomor 4 adalah mencapai titik impas. Tujuan pemasaran pada umumnya adalah untuk mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Yang kelima ialah mencapai citra yang ingin dibentuk. Pencitraan adalah hal yang penting dalam pemasaran, karena dengan pencitraan maka konsumen dapat lebih mengenal dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah kepuasan. Kepuasan, penjualan yang terjadi hanya akan menjadi keuntungan sesaat bila tidak terjadi kepuasan terhadap konsumen.
Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. 5 aspek pemasaran yang penting. Yang pertama, identifikasi produk. Produk adalah setiap hal yang berbentuk barang atau jasa yang ditawar di pasar untuk bisa memenuhi kepuasan yang juga keperluan setiap konsumen. Setiap keputusan terkait produk dalam aspek pemasaran ini akan mencakup bentuk penawaran fisik, brand, kemasan, garansi, dan juga after sales service. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pembagian dan pengidentifikasian segmen pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Pembagian tersebut seperti pembagian demografi, tingkat penghasilan psikografis, kekhasan daerah, dan juga kelas sosial serta keadaan konsumen. Yang ketiga, analisa kondisi pasar. Kegiatan analisa kondisi pasar adalah hal yang cukup penting karena bisa membuat pemasaran semakin tepat sasaran. Dalam hal ini, kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Oke teman-teman, kita masuk ke materi tentang analisa pesaing. Analisa pesaing merupakan hal yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dengan melakukan analisa pesaing, sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Pesaing adalah tandingan dalam memproduksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang serupa dengan produksi yang kita produksi. Sehingga dengan melakukan analisa pesaing ini, kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu produk yang telah kita hasilkan. Sehingga kita bisa menentukan strategi atau inovasi yang tepat terhadap produk atau jasa yang telah kita hasilkan. Kemudian untuk strategi promosi. Dalam hal marketing, promosi adalah kegiatan yang penting. Promosi adalah upaya dalam menawarkan produk atau jasa yang telah disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau jasa yang kita sediakan dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif dan menarik perhatian para konsumen. Sehingga dengan hal ini bisa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang kita berikan dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk yang dihasilkan. Promosi harus memperhatikan strategi promosi. Biasanya strategi promosi yang dilakukan bisa dengan memberikan promo-promo khusus di hari tertentu, promo pembelian ekstra, promo kualitas produk, atau promo kegunaan tertentu, dan sebagainya. Dan promosi ini bisa dilakukan dengan iklan di media cetak maupun media sosial. Juga bisa melalui brosur-brosur yang disebarkan. Kemudian untuk materi berikutnya yakni pentingnya aspek pemasaran dalam usaha. Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat serta padat seperti sekarang ini, produk yang dipasarkan mesti mempunyai keunggulan ketimbang merek-merek lainnya. Dalam strategi pemasaran produk, pelaku usaha mesti mengetahui apa saja keinginan konsumen, sehingga bisa menghadirkan sebuah produk yang diinginkan oleh para konsumen. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi produk, yakni dengan cara melakukan inovasi demi memperoleh produk yang terbaik. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila pelaku usaha tidak mengenai bagaimana cara memasarkannya. Pemasaran salah satu hal yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan bisnis. Berikut ini sejumlah alasan pentingnya strategi pemasaran untuk bisnis yang Anda jalankan.
Strategi pemasaran bermanfaat untuk mengomunikasikan tentang informasi produk yang dihasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur, dan sejumlah informasi detail mengenai produk. Strategi pemasaran disebut pula sebagai darah perusahaan, yang artinya tanpa mempunyai strategi pemasaran yang baik, maka penjualan pun akan sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan mohon disampaikan. Kemudian bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.